Baiklah, syarat berikutnya agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah di dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah yang ketiga, yaitu adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu. Objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas pertama, memberikan sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, yang ketiga, tidak berbuat sesuatu sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata. Prestasi ini harus ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian itu harus dipastikan. Dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Contohnya adalah A. Membeli mobil kepada B dengan harga 500 juta rupiah. Ini berarti objeknya adalah mobil, bukan benda yang lainnya. Mengenai hal ini atau suatu hal tertentu dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, di mana pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan pasal KUH Perdata 1333 itu menentukan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Memang tidak mudah menjadi halangan juga bahwa jumlah barang tidak tentu. Asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Kemudian syarat yang berikutnya adalah adanya kausa yang halal. Hohrad ini mengartikan orzak atau kausa yang halal sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan atau Gordezeden bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu, penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mudahnya, contohnya si A menjual sepeda motor kepada B, tetapi sepeda motor yang dijual A adalah hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B karena B menginginkan barang yang dibelinya adalah barang yang sah. Baiklah, untuk semuanya, syarat pertama dan kedua itu disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat itu disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum. Artinya, jika perjanjian dianggap tidak pernah ada, tanpa harus dibatalkan di pengadilan. Batas waktu mengajukan tuntutan pembatalan suatu perjanjian itu adalah 5 tahun. Kecuali undang-undang menentukan waktu yang lebih pendek. Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dikatakan sah oleh hukum itu haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Ada 4 persyaratan yuridis yang harus dipenuhi agar suatu kontrak itu dianggap sah. Yang pertama, syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu objek atau perihal tertentu. Yang kedua yaitu kausa yang diperbolehkan atau dihalalkan. Syarat yang berikutnya yaitu syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata,
yaitu adanya kesepakatan dan kehendak dan wewenang untuk berbuat. Yang ketiga, syarat umum yang sah. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. Kemudian kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dan yang selanjutnya adalah kontrak ini harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Yang keempat yaitu syarat sah yang khusus. Apa itu? Yaitu syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, kemudian syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, kemudian syarat akte pejabat tertentu selain notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, kemudian syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu. Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan perbuatannya memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka berlakulah ketentuan, yaitu pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Dan yang ketiga, pelaksanaan perjanjian sudah dengan itikat baik. Selanjutnya yang kita bahas adalah akibat hukum dari perjanjian yang sah. Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya, itu perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak. Artinya, pihak-pihak ini harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang telah dibuat secara sah ini mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Kalau ingin menarik kembali atau membatalkan, itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian itu dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Dari tadi kita sebutkan mengenai istilah itikat baik. Nah, itikat baik ini ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Yang dimaksud dengan itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud itikat baik di sini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu, di mana memiliki arti bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di jalan yang benar dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Baiklah, demikian dulu untuk sesi ini. Kita akan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.